Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, mewakili teman-teman sekelompok saya untuk memberitahukan bahwa kami akan mempresentasikan program project dengan Python yang bertujuan untuk mengimplementasikan materi yang sudah diberikan dengan menerapkan konsep array, linked list, stack, queue, binary tree, dan graph. Di sini nama kelompoknya ada Muhammad Haikal, Wahyu Cahyadi, Onggisra Pratama, Muhammad Reza Tinanda Putra, Maulana Siddiq Rahmadianto, dan Rizky Zulsatya Sudrajat. Kami dari kelas 15-2A05 dan Prodi Ilmu Komputer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza. Saya di sini akan menjelaskan sebuah program yang menggunakan konsep array. Jadi saya akan membuat program menambahkan elemen pada array. Misalnya mobil. Setelah itu sama dengan kita menggunakan, setelah itu pakai kurung, kita tulis nama mobilnya, misalnya Avanza. Sebelum itu jangan lupa tanda petiknya. Setelah itu kita tulis nama mobilnya Avanza. Di belakang tanda petik kita gunakan koma. Setelah itu tanda petik lagi, Toyota. Kita lakukan hal yang sama kayak sebelumnya. Setelah itu kita tulis mobilnya lagi, mobil. Setelah itu titik. Nah, untuk menambahkan elemen dalam programnya kita menggunakan append. Nah, append. Setelah itu kita menggunakan kurung. Kita tulis nama mobilnya Honda. Nah, dan untuk menampilkan perintah dalam program Python-nya, kita ketik perintah print. Setelah itu kita tulis mobil. Nah, kita tes apakah programnya akan berjalan atau tidak. Programnya bisa. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus elemen dalam program. Yang pertama, kita ketik perintah mobil. Setelah itu sama dengan buka kurung, kita kasih tanda petik, kita tulis nama mobilnya. Setelah itu di belakang tanda petik kita kasih koma, kita kasih lagi tanda petiknya, kita tulis lagi nama mobilnya. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita tulis lagi nama mobilnya. Selanjutnya kita tulis mobil, kita kasih titik. Nah, untuk menghapus elemen kita menggunakan perintah remove. Setelah itu kita buka kurung, kita kasih tanda petik. Nah, kita coba untuk menghapus mobil BMW. Setelah itu, untuk menampilkan perintahnya, kita ketik perintah print. Setelah itu mobil. Nah, kita coba apakah programnya berhasil.
atau tidak. Nah, programnya sudah berhasil. Nama mobil BMW sudah tidak ada di dalam programnya. Artinya nama mobil BMW ini sudah terhapus di dalam program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 152102019, kelas 152A05, jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dalam program Linked List Removing Item. Struktur linked list memiliki operasi yang dapat menambahkan data di awal dan di akhir, ataupun posisi tertentu. Begitu juga dengan penghapusannya. Berikut ini, saya sudah memiliki source code dari linked list removing item dalam bahasa Python. Struktur data linked list memiliki beberapa fungsi, yaitu node, init, add beginning, remove node, dan list print. Di bawah sini, ada beberapa fungsi yang saya akan jelaskan. L melambangkan linked list. Perintah pertama adalah linked list awal Januari, linked list awal Februari, linked list awal Maret, linked list awal April, linked list remove node Februari, dan yang terakhir linked list print. Kemudian saat di running, di sini ada April, Maret, dan Januari. Karena dari perintah linked list awal Januari, linked list awal Februari, linked list awal Maret, linked list awal April, dan linked list remove Februari. Yang berarti di sini Februari di remove atau dihapus pada saat di running, dan output yang muncul hanya ada April, Maret, dan Januari. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Baik, selanjutnya saya Oi Cahyadi dengan nomor NIM 15210003 akan menjelaskan tentang program stack atau tumpukan. Pertama, kita akan print stack atau tumpukan. Lalu kita akan membuat tumpukan variabel baru, yaitu tumpukan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita akan ngeprint data nilai sekarang, yaitu data nilai tumpukan, yaitu koma tumpukan. Lalu kita akan memasukkan data nilai baru, yaitu nilai yang di belakangnya. Misalkan tumpukan dot append, yaitu kita tambahkan nilai ke 7, jadi kita tulis nomor 7. Lalu kita akan memprint data nilai masuk, yaitu 7. Lalu kita print data tumpukan. Lalu kita akan melakukan selanjutnya untuk data ke-8, yaitu tumpukan .append 8. Print data nilai masuk 8. Lalu kita print data nilai sekarang dari tumpukan tersebut. Lalu jika misalkan kita akan mengeluarkan data, yaitu kita menggunakan out, yaitu variabel baru, sama dengan tumpukan pop. Pop itu untuk mengeluarkan variabel yang paling belakang. Lalu kita akan melihat nilai yang dikeluarkan, yaitu dengan cara print data nilai keluar, out. Out itu variabelnya. Lalu kita akan melihat data nilai sekarang dengan memprint data nilai sekarang, tumpukan. Baik, kita akan mencoba menjalankan programnya. Nah, di sini sudah ada program output hasilnya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita masukkan data nilai 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu masukkan data nilai 8. Dan di belakangnya akan muncul angka 8. Lalu misalkan kita keluarkan data nilai 8. Jadi data nilai sekarang 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. 5, 6, 7. Sebelum membuat kelas Q-nya, kami menggunakan modul time berupa datetime,
time delta, dan sleep. Datetime berfungsi untuk mendapatkan tanggal waktu saat ini. Time delta untuk menghitung selisih antar dua tanggal, dan sleep menunda waktu eksekusi. Fungsi ini membawa parameter berupa angka yang menyatakan detik. Pertama, kita buat kelas QE terlebih dahulu agar lebih mudah membuat dan mengorganisir berbagai fungsi dan state-nya. Di sini kami memakai beberapa fungsi. Yang pertama, metode init akan selalu dipanggil setiap kelas dibuat, digunakan untuk konfigurasi objek yang telah dikonstruk, isEmpty. Menguji untuk melihat apakah antrian dalam keadaan kosong, enqueue. Menambahkan suatu item baru ke ujung satu antrian, dequeue. Menghapus item depan dari antrian, dan size digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Di dalam antrian, kita buat rumus untuk menghitung waktu estimasi pelayanan. Rumusnya yaitu end time sama dengan datetime now ditambah time delta. Beri waktu bebas untuk detiknya. Sebagai contoh, kita beri waktu 2 detik. Buat variabel antrian dengan bebas, di sini kami mendefinisikannya variabelnya sebagai n. Pasien sama dengan q untuk estimasi jam pelayanan pasien. Antrean sama dengan q untuk antrian. Inputan sama dengan untuk memasukkan jumlah antrian. Jangan lupa menggunakan integer untuk angkanya. Gunakan for in range untuk mengulang urutan looping yang disimpan di inputan dengan menggunakan increment. Gunakan fungsi while untuk perulangan. Karena kita menggunakan isEmpty, maka gunakan while not untuk mencetak jika kondisi dinyatakan false. Gunakan kondisi if else di dalam while untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai kondisi. Jika kondisi if bernilai true, maka cetak yang seperti ini. Dan jika kondisi if bernilai false, maka cetak yang seperti ini. Begitu juga dengan antrian. Jika kondisi if bernilai true, maka cetak ini. Dan jika kondisi if bernilai false, maka cetak ini. Jika kondisi if is empty bernilai true, maka print antrian kosong lalu otomatis akan mengulang dari awal. Jangan lupa dikasih ini biar bisa mengulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Siddiq Ramadianto dari kelas 15 2A 05. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konsep dari binary tree. Pertama, kita terdapat class node. Di dalam class node ini terdapat 3 fungsi method. Yang pertama ada dev init, yang kedua dev insert, dan yang ketiga dev print tree. Dev init ini dibuat untuk mendefinisikan sebuah variabel. Dev insert di sini sebagai fungsi pengecekan apakah sebuah node lebih besar atau lebih kecil. Jika node lebih kecil dari self.node, maka dia akan masuk ke kiri, dan sebaliknya. Jika node lebih besar dari self.node, maka dia akan masuk ke kanan. Dev print tree ini untuk mengeprint atau mencetak isi dari tree. Di sini terdapat beberapa pemanggilan dari fungsi atau metode-metode yang ada di atas. Coba kita jalankan programnya. Dan tercetak kayak gini, ada angka 3, 5, 6, 7, dan 14. 5 di sini itu adalah sebagai root atau akar. Dan ini adalah penggambaran dari binary tree-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode graph dengan dictionary. Nah, pertama-tama di layar VS Code ini terdapat
kode graf. Nah, di sini terdapat V ada V yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Lalu E yang terdiri dari AB, AC, BD, CD, dan DE. Lalu di kolom keempat ada graf. Nah, seperti inilah kodenya. Setelah kita lihat, maka selanjutnya cetak graf, lalu print graf. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti inilah hasilnya setelah kode tadi itu dirun. Terima kasih.